Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Oke, misalnya di sini saya memiliki suatu himpunan dari kombinasi linear terhadap V, yakni V1, V2, sampai VK. Dan himpunan ini merupakan basis untuk V. Nah, di sini kita lihat bahwa V1, V2, sampai VK ini merupakan basis. Dan sekarang ketika kita ingin berbicara tentang basis ortonormal untuk V, bagaimanakah cara untuk menemukannya? Kita tuliskan sebagai ortonormal basis. Nah, bagaimana caranya kita untuk menentukan basis atau ortonormal dari suatu V? Nah, untuk membangun basis ortonormal ini sendiri, kita harus mengasumsikan apakah basis yang dibentuk oleh V ortonormal atau tidak. Nah, untuk mengetahui apakah basis yang kita miliki ortonormal atau tidaknya, kita dapat menggunakan salah satu aturan di sini yang dapat kita definisikan. Di sini kita misalnya akan memberikan satu kasus sederhana di mana ketika kita memiliki sebuah subhimpunan dalam satu dimensi, kita panggil itu sebagai V1, lalu kita memiliki bentuk spannya, span dari V1, dan kita akan mengetahui apakah basis dari V1 ini merupakan basis yang ortonormal atau tidak terhadap V1. Sehingga dari kasus yang sederhana ini, apakah V1 ortonormal atau tidak? Nah, kita dapat menggunakan cara ini, di mana kita akan sebut ini sebagai U1, vektor U1. Vektor U1 ini adalah vektor yang dapat membuktikan apakah V1 ortonormal atau tidak. Nah, kita lihat bahwa V1 misalnya telah ortogonal terhadap himpunan di setiap pasangan vektornya. Nah, sekarang kita akan melihat jikalau kita ingin mengetahui apakah basis dari vektor ini ortonormal atau tidak adalah dengan cara U1 sama dengan V1, kita bagi vektor V1 dengan panjang dari vektor V1. Nah, lalu panjang dari U1 kita dapat tuliskan bahwa panjang dari vektor V1 dibagi dengan panjang dari vektor V1. Nah, sehingga kita lihat bahwa V1 di bawah merupakan konstanta, dan kita dapatkan nilainya seperti ini, bahwa tetap menjadi konstanta. Artinya bahwa ketika kita memiliki sebuah basis ortonormal, kita akan mendapatkan pembagi 1 per panjang V1 dikalikan dengan panjang V1 sama dengan 1. Nah, ini merupakan basis ortonormal, di mana basis ortonormalnya merupakan U1. Nah, kita lihat di sini bahwa himpunan dari U1 merupakan sebuah basis ortonormal untuk V1. Nah, ini yang tadi kita dapatkan untuk kasus yang sederhana ini. Ini untuk V1 kita telah dapatkan bahwa vektor V1 merupakan basis vektor V1 menghasilkan U1 yang merupakan basis ortonormal dari V besar 1. Nah, sekarang kita akan lakukan terhadap yang agak sedikit lebih rumit, di mana kita melakukannya terhadap V2 yang merupakan vektor yang memiliki dimensi 2. Nah, sekarang kita lakukan terhadap spannya, yakni V1 dan V2. Vektor V2 di sini. Nah, hal yang perlu kita tahu dari awal adalah bagaimana caranya untuk menetapkan basis ortonormalnya. Nah, ini merupakan hal yang mudah, di mana kita tahu bahwa U1 merupakan kombinasi linear dari V-nya. Nah, sehingga cara untuk mengetahui nilai ortonormalnya adalah ketika kita tahu bahwa panjang dari V1 dikalikan dengan U1 akan menghasilkan vektor V1. Nah, di sini caranya kita tuliskan sebagai span vektor U1 lalu vektor V2. Seperti ini caranya. Nah, lalu jikalau kita melakukan ini dalam bentuk kombinasi linear, kita akan mendapatkan hasil span U1, V2 ini. Nah, jikalau kita telah tahu bahwa nilai V1 U1 merupakan nilai dengan skalar, sehingga kita dapat menuliskan himpunan ortonormalnya. Nah, seperti apa? Oke, kita lihat di sini ketika kita memiliki sebuah U1 di mana memiliki panjang 1,
karena ortonormal pasti memiliki norma sebesar 1. Dan V1 dan V2 adalah bebas linear sehingga merupakan basis, sehingga kita dapat lihat bahwa V2 merupakan multiple kombinasi linear dan kita dapat merepresentasikan V2 sebagai kombinasi linear dari U1 karena U1 merupakan kombinasi linear dari V1. Nah, kita lihat bahwa V1 dapat kita tuliskan seperti ini. Ketika kita memiliki span dari U1, kita memiliki perpanjangan garis dari U1. Nah, ini adalah garis yang dituju. Oke, kita akan lihat bahwa garis yang dibentuk oleh span U merupakan subhimpunan dari V1. Nah, dengan span dari U1 itu. Nah, sekarang kita tuliskan di persamaan yang tadi di awal kita lupa menuliskan ya, bahwa V1 sama dengan span dari U1. Jadi, span dari V1 adalah perpanjangan garis dari V1 dan ini merupakan garis dari Rn. Ketika kita memiliki dua vektor di mana bentuk bebasnya dari V1 dan V2 dapat terlihat, misalnya kita menggunakan V2 seperti ini. Nah, lalu bagaimana kita dapat menggantikan V2 dengan vektor lainnya yang ortogonal terhadap U1. Nah, kita dapat membangun V2 dengan beberapa kombinasi dari U1 sehingga terdapat vektor terbaru yang dapat membentuk vektor ortogonal terhadap V1. Nah, misalnya di sini kita lihat bahwa ternyata V2 ortogonal terhadap V1 dengan komplemennya. Nah, kita lihat jikalau kita gambarkan di sini bahwa anggota dari V1 adalah komplemen ortogonal dari V1, maka kita akan mendapatkan V2. Nah, sebenarnya kita telah melihat beberapa kali ya bahwa setiap vektor di Rn kita sebut saja V2 yang terrepresentasikan terhadap dua vektor, penjumlahan dua vektor. Saya panggil ini X dan Y misalnya, di mana X merupakan anggota dari V1 dan ya kita tuliskan di sini X adalah anggota dari V1 dan Y anggota dari komplemen ortogonal V1. Nah, sehingga apakah arti dari definisi ini? Nah, kita lihat terhadap terhadap grafik di mana kita gambarkan panjang ini merupakan X dan panjang ini merupakan Y, sehingga kita lihat Y kita dapat melihat bahwa vektor Y jikalau kita gantikan dengan V dengan bahwa vektor Y tetap merupakan perkalian antara U dan V2. Nah, sehingga kita dapat mengalihkan atau ditambahkan perkalian dari atau kombinasi linear dari V bentuknya. Nah, sehingga kita lihat bahwa V2 dikurangi vektor X dari definisi, kita akan dapatkan bahwa proyek X merupakan proyeksi dari V2 terhadap V1. Nah, sehingga vektor yang kita coba untuk temukan yakni vektor Y, kita dapat melihatnya bahwa kita dapat gantikan ya V2 dengan Y, atau kita tuliskan di sini bahwa Y sama dengan V2 yang sama dengan V2 min proyeksi V2 oleh V1. Nah, inilah kita dapat temukan bagaimana kita menemukan basis vektor ortogonal terhadap vektor V1, sehingga kita tuliskan di sini bahwa V2 sama dengan span dari U1, di sini terhadap Y di sini, sehingga kita dapat menggunakan Y nantinya. Kita tuliskan sebagai Y2 dikarenakan kita dapat melihat ternyata Y2 ini ada hubungan dengan kombinasi V2 dengan U1, sehingga kita dapat melihat bahwa Y2 merupakan suatu basis yang telah ortogonal terhadap V2. Nah, sehingga kita ingin mengetahui apakah komplemen ortogonal ini relatif terhadap tiap vektor. Nah, tentu saja ya, karena kita tahu bahwa ini disesuaikan dengan posisi dari vektor pembangunnya. Nah, misalnya di sini kita memiliki V1 yang merupakan basis ortonormal. Kita tahu bahwa V1 merupakan
telah memiliki basis ortonormal atau disini dituliskan sebagai has orthobasis. Nah, sekarang kita lihat bahwa ketika kita berbicara tentang basis ortonormal, kita akan menentukan proyeksi dari tiap basisnya. Nah, ini artinya bahwa proyeksi dari V2 terhadap V1 akan sama dengan V2 oke, saya tuliskan di sini V2 dot dengan himpunan subhimpunan dari V1 untuk vektor basis pertama yakni U1 ya. Kita tuliskan di sini sebagai U1. Nah, di mana kita tahu bahwa U1 merupakan basis ortonormal dikalikan dengan U1. Nah, sehingga kita memiliki basis vektor lainnya di mana kita dapat tuliskan V2 dot dengan basis lainnya dan kita mendapatkan V1 dengan basis vektor lainnya. Nah, ini merupakan span yang tadi kita tuliskan di awal, sehingga kita dapat tuliskan ini menjadi seperti ini. Y2 kita gantikan dengan persamaannya, yakni V2 dikurangi dengan kita substitusikan ya nilai yang tadi kita ketahui, yakni proyeksi V2 terhadap V1. Nah, atau kita langsung substitusikan nilai V2 yakni V2 dikalikan U1 dikalikan dengan U1. Nah, kita lihat bahwa di sini kita telah melihat bahwa basis dari U1 merupakan basis yang ortogonal dan memiliki panjang 1 sehingga disebut sebagai basis ortonormal. Nah, lalu bagaimana kita untuk menormalisasi dari U2-nya itu sendiri? Yakni dengan cara kita tuliskan sebagai Y2 dibagi dengan panjang dari Y2. Nah, caranya adalah sehingga kita dapat tuliskan bahwa subhimpunan dari V2 sama dengan span dari U1 dan Y2 di sini. Nah, kita tuliskan di sini sebagai U2, nilai dari U2-nya sehingga kita dapat tuliskan sebagai U2. Nah, sehingga kita ingin tahu bahwa ketika kita memiliki dua unit vektor dan dua-duanya ternormalisasi, maka kita akan melihat bahwa nilainya sama dengan 1 basis-basisnya. Sekarang panjang vektornya di sini ya. Lalu sekarang kita lihat bagaimana kalau ketika kita memiliki hal yang sama ketika kita ingin menentukan subhimpunan untuk V3. Nah, di sini kita misalnya memiliki sebuah subhimpunan yang berdimensi 3. Nah, kita tuliskan di sini bahwa V3 akan sama dengan span dari matriks sebelumnya, yakni U1, U2, dan untuk basis originalnya yakni V3. Saya tidak menuliskannya di sini ya. Jadi V3 kita tuliskan di sini. Nah, sehingga di sini kita lihat bahwa kita telah menemukan nilai-nilai dari basis ortonormal untuk U1 dan U2. Nah, lalu bagaimana kita dapat menormalisasi V3 ini sendiri agar membentuk basis ortonormalnya? Nah, kita lihat bahwa pada R3 kita memiliki sebuah bidang seperti ini mungkin ya, dan di dalamnya kita gambarkan sebagai kombinasi linear dari bidang tersebut, yakni 4 vektor dari maksud saya dari vektor-vektor yang terdapat di V3 apakah akan bebas dengan U1 dan U2. Kita dapat representasikannya dengan kombinasi linear. Sehingga kita lihat ini misalnya V3 yang menuju keluar bidang. Lalu kita ingin tahu apakah vektor yang lain dari span ini apakah ini ortogonal atau tidak di titik ini. Maka kita untuk mengetahuinya kita dapat melihat mencari bidang ortogonal dari atau maksud saya ortogonal vektor dari bidang. Dan sini kita sebut sebagai Y3 misalnya. Nah, sekarang kita lihat bahwa Y dalam dimensi 3 kita dapat menggantikan V3 ini karena V3 dapat dikombinasikan atau tidak dengan U1 dan U2 yang merupakan basis ortonormal. Nah, kita lihat untuk beberapa vektor kita dapat merepresentasikannya sebagai hal tersebut jika kita menggantikan V3 dengan vektor yang ada. Nah, misalnya di sini kita lihat bahwa garis yang memiliki warna hijau ini merupakan proyeksi dari V3. Nah, lalu
proyeksi dari vektor V3 terhadap subhimpunan V2, kita dapat memiliki Y3 di sini, yakni V3 kita kurangi dengan proyeksi dari V3 terhadap V2. Nah, seperti ini. Sehingga di sini kita dapat memiliki persamaan yang seperti tadi kita pelajari di dimensi 2, yakni kita dapatkan proyeksi dari V3 terhadap V2 akan sama dengan uh, yang tadi sebelumnya ya, bahwa V2 ditentukan dengan basis ortonormal, sehingga kita dapat tuliskan ini sebagai proyeksi dari V3 terhadap himpunan V3 didotkan dengan U1. Nah, dikalikan dengan U1 yang merupakan basis pertama, ditambah dengan V3 didotkan dengan U2. Nah, sehingga di sini kita kalikan dengan U2 kembali. Nah, dari sini kita lihat bahwa kita telah mengincludekan basis ortonormal untuk menentukan untuk menormalisasi proyeksi dari V3 terhadap V2, sehingga kita tuliskan di sini bahwa Y3 akan sama dengan V3 dikurangi proyeksi V3 terhadap V2. Nah, kita dapat mensubstitusikan nilai dari V3 terhadap V2-nya, yakni proyeksi V3 terhadap V2-nya maksud saya. Nah, kita tuliskan di sini. Dan inilah Y3. Kita mendapatkan nilai dari Y3. Nah, sehingga kita dapat menggantikan span di dalam V3 dengan Y3. Dan kita lihat bahwa jika kita telah tahu bahwa Y merupakan ortogonal terhadap V3, nah sekarang kita tinggal melakukan normalisasi untuk vektor tersebut. Nah, di sini kita lihat bahwa U3 sama dengan vektor Y3 dibagi dengan panjang dari Y3. Nah, seperti itu. Nah, artinya bahwa ketika kita telah mendapatkan nilainya sama dengan 1, kita akan mendapatkan basis ortonormal untuk V3 itu sendiri. Nah, kita tuliskan di sini sebagai span U1, U2, U3. Nah, ini adalah bentuk basis ortonormal untuk V3-nya itu sendiri. Nah, kita lihat bahwa vektor normalisasi dilakukan setelah kita menentukan vektor ortogonal dari himpunan yang kita ingin temukan. Nah, misalnya di sini kita lihat kita dapat menentukan V4 ketika kita menghasilkan V4 dengan dimensi K, kita akan tetap mendapatkan misalnya K merupakan 3. Nah, sehingga kita mendapatkannya dalam R3 saja. Nah, jikalau K-nya adalah 4, kita dapat menentukan V4 di sini. Nah, kita lanjutkan. V4 terbangun dari span yang telah dibentuk oleh U1, U2, dan U3 lalu oleh vektor V4 atau vektor originalnya awal ya, vektor asalnya. Nah, sehingga kita tahu bahwa V4 merupakan Y4, misalnya kita tuliskan sebagai V4 dikurangi proyeksi dari kita lihat kesamaan dari dua cara sebelumnya, bahwa kita menentukannya dengan proyeksi dari Vn terhadap Vn-1, sehingga kita tuliskan sebagai proyeksi dari V4 terhadap V3. Nah, kita dapat mendefinisikan nilai dari nilai dari proyeksi V4 terhadap V3-nya terlebih dahulu dengan cara yang mirip seperti yang telah kita lakukan sebelumnya. Sehingga kita dapat tuliskan di sini bahwa V4 sama dengan Y4 plus proyeksi dari V4 terhadap V3. Nah, kita lihat di sini bahwa kita dapat menggantikan V4 ini dengan Y4, dan akhirnya setelah kita melakukan normalisasi, tadi kita telah melakukan ortogonal ya, telah melakukan ortogonalisasi sehingga menghasilkan Y4, dan setelah kita melakukan normalisasi kita akan mendapatkan bentuk U4 seperti itu. Nah, sehingga kita dapat sebut proses-proses dari awal, yakni mengortogonalisasi terlebih dahulu sebuah vektor sampai akhirnya dia menormalisasikannya. Nah, inilah yang disebut juga sebagai proses dari Gram-Schmidt. Seperti itu. Semoga dimengerti. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy.